yang bertema kesehatan mental pada mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai ya, aku mau nanya jujur dulu. Siapa di sini di antara kalian yang buka laptop tapi nggak dikerjain buat tugas, tapi malah buka buat TikTok, buat YouTube, dimulai dari ini deh? Aku merasa diserang secara personal barusan. Sama, laptop dibuka jam 8 malam, tugas mulai jam 11, itu pun kalau nggak ketiduran duluan. Nah, itu dia. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita mau ngobrol santai soal kesehatan mental di bawah tekanan akademik, terutama pada mahasiswa. Khususnya buat kita para mahasiswa yang hidupnya nggak jauh-jauh dari skill lab, SKSS yang banyak, terus itu banyaknya tugas, dan nggak jauh dari yang namanya kopi saset. Baik. Kopi saset adalah bagian dari identitas mahasiswa. Setuju, tapi serius. Di balik semua itu, tekanan akademik itu jangka banget. Sumpah, kadang bukan cuma sampai capek fisik, tapi capek pikiran juga. Iya, kayak baru bangun tidur tuh kita langsung mikir, aduh hari ini tuh kita harus ngerjain apa ya? Terus kayak langsung ngerasa capek banget. Belum lagi kalau lihat kalender akademik, rasanya pengen lock out dari kehidupan. Tapi nggak bisa karena absensi pakai QR dan nggak bisa diwakilkan. Nah, jujur aja ya, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa over helmet tapi sampai susah fokus atau makan, males, terus malesnya tuh kayak males banget buat kayak ngapa-ngapain? Banget, aku pernah sampai buka laptop, lihat tugas, terus nutup lagi, bukan karena nggak mau ngerjain, tapi kayak mentalnya belum siap. Aku juga, kadang capek bukan karena tugas susah, tapi karena tugasnya banyak dan datang barengan. Dan lucunya kita sering mikir, aku doang yang kali ini ngerasa gini. Padahal hampir semua mahasiswa merasa kayak gitu ya. Versi kita masing-masing. Iya, bedanya ada yang curhat ke teman, ada yang curhat ke Twitter, ada juga yang cuman curhat bantal sebelum tidur. Aku tim curhat bantal sih, gratis dan nggak ngejudge. Masalahnya, kalau tekanan akademik terus numpuk dan kita pendem, itu biasanya ngaruh ke kesehatan mental. Bisa jadi stres, cemas, susah tidur, bahkan kehilangan untuk motivasi belajar. Aku pernah ngerasa kayak gitu pas semester lalu, tidur berantakan, makan nggak teratur, terus ngerasa bersalah, terus kayaknya tugas nggak kelar-kelar. Itu berat sih. Aku juga ngerasain insecure banget tiap lihat teman posting IPK atau presentasi, terus mikir kok aku gini-gini aja ya. Padahal ya di balik postingan itu belum tentu mereka tuh nggak salah juga, cuman bedanya mereka upload prestasi, kita upload meme out. Meme lebih jujur sih dan lebih menghibur. Menurut kalian tekanan yang paling besar datang dari mana? Dari dosen, orang tua, atau dari diri kalian sendiri? Kalau aku sih dari diri sendiri, standarnya tinggi tapi effortnya kadang turun, pas ketemu kasur empuk. Kasur tuh bukan tempat tidur sih, tempat membuat keputusan buruk seperti 5 menit yang jadi 2 jam. Fakta. Tapi selain dari diri sendiri, kadang ekspektasi dari orang tua bikin tekanan. Mereka pengen kita cepat lulus, IPK bagus, mapan. Sementara kita masih mikir hari ini mau makan apa sampai besok. Ayam geprek atau mie instan adalah dilema hidupnya mahasiswa. Dan itu belum mikirin apa? Skripsi. Nah iya, skripsi itu level tekanan akademik yang paling tinggi. Belum judulnya di ACC, tapi mental sudah duluan drop. Judul ditolak sekali masih kuat sih, 2 kali mulai ragu diri, 3 kali mulai mikir aku salah jurusan. Enggak sih, 4 kali? Ya, mikirin apa? Buka ST nggak sih? Tapi serius, di tengah-tengah itu semua, kita sering lupa hal yang penting, kesehatan mental kita sendiri.
Iya sih, kita fokus ngejar nilai, ngejar target, ngejar kelulusan, tapi lupa ngejar istirahat. Padahal ya, kalau mental capek, belajar juga tuh nggak maksimal. Mau sepintar apapun, kalau bad mood ya susah. Makanya penting banget buat kita mulai pada diri kita sendiri. Nggak harus langsung hal besar, hal kecil pun dimulai. Misalnya tidur cukup, walaupun sebagai mahasiswa tidur sebelum jam 12 itu rasanya kayak prestasi. Iya ya, kalau tidur jam 11 tuh rasanya kayak orang, waduh, sukses nih. Terus makan teratur, jangan cuma hidup dari kopi dan biskuit fakultas aja. Biskuit fakultas tuh penyelamat ekonomi mahasiswa nggak sih? Selain itu, penting juga buat kita ngatur waktu secara realitas. Jangan bikin jadwal idealis kayak padahal kita ini manusia yang butuh perubahan. Iya, jangan bikin to-do list tugas sehari tapi nyalahin diri sendiri kalau cuma selesai 3. Padahal 3 tuh udah pencapaian, Pak. Dan yang penting, jangan ragu buat cerita ke teman, keluarga, dosen, wali atau konselor kampus. Aku dulu mikir curhat itu tanda lemah, ternyata justru bikin lega karena kita nggak ngerasa sendirian lagi. Kadang cuma didengarin aja sih, nggak butuh solusi. Bener, dan kalau kamu ngerasa capek banget sampai nggak bisa menjalani aktivitas sehari-hari, itu juga tanda buat cari bantuan profesional, dan itu nggak memalukan sama sekali kok. Setuju, sama kayak kalau fisik sakit itu kita kan harus ke dokter, kalau mental capek ya ini juga. Mental itu juga organ yang penting nggak sih? Cuma nggak kelihatan aja. Menurut kalian, apa sih kalimat yang paling pengen kalian dengar dari pas capek di akademik? Tenang, aku nggak gagal, cuma kamu capek. Nilai kamu tuh bukan penentu harga diri kamu. Kalau aku sih istirahat dulu, nggak apa-apa, dunia nggak untuk kok. Kecuali deadline jam 23 itu agak runtuh sih. Tapi kita tetap bisa. Intinya kita pengen ngingetin kalau jadi mahasiswa itu bukan cuma soal prestasi, tapi juga soal bertahan, belajar, berkembang sebagai manusia. Dan gak semua proses itu harus sempurna, yang penting jalan. Dalam nggak apa-apa, yang penting nggak berhenti. Buat kamu yang lagi dengerin ini, sambil ngerjain tugas, atau mungkin lagi rebahan sambil mikir hidup, semoga kamu tahu bahwa kamu tuh gak sendirian. Banyak mahasiswa lain juga lagi duduk depan laptop sambil mikir, kenapa ya aku nggak mulai dari kemarin. Dan itu dia adalah budaya nasional mahasiswa. Tapi serius, jaga diri kalian, jangan cuma ngejar deadline, tapi juga kesehatan mental. Karena IPK bisa diperbaiki, tapi bad mood berkepanjangan itu berat. Dan kamu tuh berharga, mau nilai seberapa apapun. Terima kasih banget sudah dengerin obrolan santai kita hari ini. Semoga setelah ini kamu bisa ngerjain tugas lebih ringan lagi. Atau minimal ngerjainnya tuh sambil nggak nyalain diri sendiri. Baik, aku Murni sebagai moderator. Aku Indah. Dan ini podcast tentang kesehatan mental pada akademik. Dan ini dia aku Ica. Sampai bertemu di episode berikutnya.